Kita boleh tidur ketika udah dapat tempat latihan. Udah nih nemu gerejanya kan di Filipina emang gede-gede banget kan. Terus pas nyampe tuh nanya gitu kan, pas kita datang, terus dibilang hari itu tuh lagi nggak bisa dipakai karena dipakai dengan pihak gereja. Walaupun dia tuh sebenarnya ada 2 tempat gitu, jadi di pelataran itu dan ada di belakang tuh emang buat tempat latihan choir gitu. Cuman saat itu tuh lagi dipakai. Wah frustasi banget kan, soalnya kan di Filipina tuh panasnya kayak panas banget gitu kan, kayak nggak tau lah nggak enak, pokoknya lengket banget badan kan. Terus jalan lagi waktu itu tuh, jadi pas nyampe di gereja terus tahu nggak bisa tuh kayak kemana lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, kita bertiga itu. Aku dan kepanitiaan tuh kita tuh sebenarnya kaget karena kok sesulit ini ternyata nyari tempat latihan di Filipina. Padahal di Manila itu yang namanya gereja itu banyak banget, tapi ternyata proses peminjamannya tuh jauh lebih sulit karena kita adalah mahasiswa dari luar. Sebenarnya yang aku dapat sih keterangannya dari petugas tuh seperti itu. Ini sih emang jadi PR yang besar banget buat kepanitiaan waktu itu, betapa kita nggak siapnya sama situasi-situasi yang subjektif di setiap tempat gitu. Terus akhirnya saat itu latihan di Kedubes dan itu aku masih merasa sangat-sangat apa ya, gagal gitu loh. Gimana ya, kayak kesel gitu sama diri sendiri karena sedih aja gitu, nggak bisa nyari tempat latihan yang layak. Setiap hari tuh pasti latihan gitu ya, jadi maksudnya tiada hari tanpa latihan. Hari ini latihan, terus istirahatnya sebentar, kemudian sorenya latihan lagi. Besok latihan lagi, kemudian istirahat sedikit, kemudian latihan lagi. Dan pastinya saya capek sih, kalau saya pribadi ngerasanya capek. Jika ada ruangan yang tersedia di PCP, itu kita akan latihan. Dan latihannya hanya akan lagu kompetisi, kata teman-teman. Jadi untuk konser itu hanya akan dilakukan pada saat langsung. Itu pun tidak seluruh lagu. Jadi peserta First Asia Choral Grand Prix itu 5 pesertanya dari Indonesia, 1-nya dari Filipina. Dan saat makan siang kita bertemu dengan para peserta lain itu rasanya malah kayak lagi di Indonesia gitu loh. Jadi kayak bukan di Filipina karena kita ngobrol satu sama lain ya pakai bahasa Indonesia gitu. Aku ngobrol sama paduan suara ini pakai bahasa Indonesia, paduan suara itu pakai bahasa Indonesia. Jadi ngobrol pakai bahasa Inggrisnya malah ke panitia gitu. Jadi rasanya emang bukan kayak, kalau yang aku rasakan pribadi ya, kayak kembali ke Indonesia selama beberapa jam. Kalau ketemu peserta lain atau rival ya, saya cukup senang sekali. Karena ketika kita di ballroom yang banyak peserta lain itu kayak ketemu orang Indonesia di negara Indonesia gitu. Jadi dan juga ketemu orang-orang penting dan orang-orang penting di paduan suara yang saya sangat kagumi gitu. Jadi di Filipina, di kegiatan yang ACGP ini kita ada kesempatan untuk konser sebelum kompetisinya gitu. Jadi memang semua kompetitor itu kayak di plotting gitu di gereja A, di gereja B, gereja C, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kita itu kebetulan dapetnya di gereja Santa Cruz di Makati.
gereja Santa Cruz ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu adalah salah satu gereja yang terbesarnya gitu. Jadi saya ekspektasinya tentu tinggi gitu ya mengenai suasana di situ, kemudian orang-orang yang akan datang. Tapi kemudian ketika kami datang, iya betul, gerejanya besar sekali. Dan justru karena besar sekali ini, saya malah jadi, waduh, ini kita orangnya cuma segini, bisa nggak ya nyanyi di tempat sebesar ini dengan langit-langit setinggi itu? Di Filipina tuh gerejanya kan gede banget kan, kayak tinggi banget, jadi kalaupun ada kipas pun nggak kerasa gitu rasanya. Jadi panas banget. Tapi entah kenapa saat waktu tampil di Santa Cruz itu, walaupun panas banget, malah merasa nyanyiannya tuh keluar gitu. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Gue ngeliat Kang Arvin yang bercucuran, ya aku pun kayak bercucuran kemana-mana tuh keringet. Tapi kayak karena passion, jadi kayak seneng aja gitu nyanyinya, enak gitu nyanyinya waktu di sana tuh. Terus harapannya ya semoga ya jadi pembelajaran gitu, walaupun kita susah-susah tuh kita bisa kok gitu menghasilkan yang terbaik. Wah, bagus banget tadi tampilnya. Kalian pasti menang deh, aku yakin, di First Asia Choral Grand Prix gitu. Jadi kayak, wah, mereka yang gak kenal kita aja, mereka bisa mendukung kita gitu. Jadi rasanya senang banget sih kita bisa disambut menyenangkan itu oleh warga Filipina. Setelah church concert itu kita ada kesempatan buat run through kompetisinya. Kita tuh mau nyobain, kita durasinya tuh masuk gak sih sama regulasi dari panitia kompetisinya gitu. Ternyata kita tuh ada salah. Jadi di situ situasinya kita emang kelebihan waktunya, emang di atas kertas kelebihan. Sebenarnya aku tapi lebih ke ya udah ikutin yang Kang Arvin solusikan aja, yang Kang Arvin berikan gitu solusinya. Kurang sekali istirahatnya dan Jadi aku yang pertama kali menemukan bahwa ternyata di peraturan itu tercantum bahwa kita tampilnya itu performance time, bukan pure singing time. Jadi langsung diinformasikan ke Kang Arvin. Kang Arvin, ini ternyata performance time kan Kang, bukan pure singing time. Akhirnya terkuak bahwa itu sebenarnya performance time, bukan pure singing time. Jadi waktu kita itu melebihi dari waktu seharusnya, sehingga kena sanksi, nilainya dikurangi kayak gitu. Dan coba latihan dan ternyata memang benar waktu kita melebihi dari yang seharusnya. Dan itu rasanya langsung sedih dan merasa bersalah sih. Kenapa sih aku bisa luput? Kenapa aku baru tahu soal ini setelah aku sampai di Filipina? Hal ini pasti nggak akan terjadi kalau aku udah tahu ini dari di Indonesia gitu. Kalau kita semua tuh udah aware untuk membaca peraturannya jeli-jeli gitu. Jadi rasanya sebel sama diri sendiri, kenapa sih bisa kayak gini gitu. Hanya maksudnya dengan perasaan tenang ya, keluar semuanya, tapi siap dikurangi. Atau dari saya bilang, satu lagu dihilangkan. Satu lagu dihilangkan tuh berarti air kembung ya, bisa dikeluarkan. Kan sudah diprediksi semuanya. Sudah ingat toh yang dibicarakan di Indonesia. Akang Teteh dan teman-teman, waktu kita hanya 1 hari lagi untuk membuktikan bahwa berbulan-bulan sebelum ini perjuangan dan pembelajaran kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki suara itu memang ada perkembangannya, memang akan membuahkan hasil seperti itu Akang Teteh teman-teman. Nggak boleh sedih-sedihan, masih punya waktu kok berjuang. Saya aja nggak sedih, kenapa kalian nangis?
bisa dilakukan gitu, karena saya merasa kayaknya ayo gitu kita sama-sama coba cari solusi, tapi kok nggak dapet gitu, nggak bisa gitu mendapatkan solusi untuk supaya kita waktunya pas segitu. Kita jadi semakin berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menambah nilai di bagian lain gitu. Tapi ya itu karena ada banyak sekali kayak campur aduk gitu pikirannya, jadi semakin sulit untuk bernyanyi dengan baik gitu. Jadi kayak terlalu banyak pikiran. Kita membawa mimpi Indonesia di bahu kita untuk bisa memenangkan Asia Choral Grand Prix. Dan teman-teman di sini berjuang untuk satu tujuan yang sama, yaitu menang. Asia Choral Grand Prix is